Benih Rahasia Sang Pewaris episode 135. Shira duduk di bangku, dan Kenzo mengikuti. Tanpa berkata banyak, Kenzo membuka jaketnya dan memeluknya. Shira bersandar di dada Kenzo, merasakan kedamaian, sembari menikmati pemandangan taman yang disinai cahaya bulan. Di dalam Wiharja Residence, Adam merasakan sesak di dadanya saat menyesap teh. Mengingat waktu yang sudah larut, ia memutuskan untuk pulang. Mencari Shira sejenak, namun tak menemukannya, ia memberitahu kepala pelayan dan berjalan ke arah parkir. Di sana, sopirnya sudah menunggu. "Presiden Nugraha, apakah Anda merasa baik-baik saja?" "Ya." "Ayo pulang. Kepalaku pusing." Adam memegangi dahinya karena tubuhnya mulai lemas. "Apa yang sedang terjadi?" Yo mengantar Adam kembali ke Nugraha Residence. Di lorong, Rachel dan Livy sedang menonton televisi bersama. Ketika Adam kembali, Rachel bangkit dan menghampirinya. "Kenapa kamu pulang awal sekali?" "Dadaku sakit. Aku perlu istirahat sekarang." "Kamu minum lagi?" Rachel berpura-pura peduli. Jumlah alkohol yang diminum Adam hari ini tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah yang diminumnya di masa lalu. Namun, ia tiba-tiba merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap saat menaiki tangga. Kemudian, ia jatuh terduduk di tangga. "Adam!" teriak Rachel. Livy berlari dari sofa. "Mama, ada apa dengannya? Haruskah kita panggil ambulans?" Namun, Rachel tetap tenang meski kekejaman terpancar di matanya. "Tidak. Biarkan saja dia." Livy menatap ibunya lalu menatap Adam yang tergeletak di lantai. Setelah mengira dia bukan ayah kandungnya, dia pun memantapkan hatinya untuk menentangnya. "Mama, apa yang harus kita lakukan?" "Panggil Gilang." Livy buru-buru menelepon nomor Gilang dan berkata dengan tergesa-gesa, "Gilang, sebaiknya kamu datang ke rumahku. Ayahku pingsan." "Baiklah, aku akan ke sana sekarang." Gilang langsung setuju. Rachel membalikkan tubuh Adam dan melihat wajahnya pucat. Detak jantungnya tidak teratur dan napasnya lemah. Ia kemudian memerintahkan Livy, "Bawakan obatnya dan beri dia 2 pil lagi." Livy segera naik ke atas dan kembali sambil membawa sebotol obat. Rachel mengambil 2 pil dari botol dan menyuapkannya ke mulut Adam. Kemudian, ia memberinya air untuk melarutkan pil-pil itu. Adam tidak akan pernah menyangka bahwa istri dan putrinya saat ini tengah merencanakan untuk membunuhnya. Adam dalam keadaan linglung dan merasa ada yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Naluri bertahan hidupnya mendesaknya untuk membuka mata, tetapi ia malah mendengar putrinya Livy berbicara. "Mama, apa yang harus kita lakukan? Apa langkah selanjutnya? Apalagi, kita akan membiarkan Gilang membawanya ke tempat tidurnya sendiri dan membiarkannya mati." Adam tidak percaya bahwa suara dingin itu milik istrinya. "Tapi, Mama, dia belum memperbarui surat wasiatnya. Gilang bilang dia punya rencana. Kita tunggu saja dan bahas nanti." "Bagus sekali. Kalau begitu, kita akan memiliki 60% saham Nugraha Group." Adam gemetar dan tidak bisa membuka matanya, tetapi dia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Akibatnya, Rachel dan Livy mengira dia pingsan total. Perilaku mereka membuatnya patah semangat. Ia pun menjadi putus asa dan tertekan. Ia dapat merasakan obat itu di mulutnya karena rasa pahit membanjiri tenggorokannya.
Dia bisa merasakan pil itu dan saat itulah dia akhirnya menyadari itu bukanlah pil biasa yang dimilikinya. Pikiran yang mengerikan muncul di benaknya. Apakah seseorang telah menukarnya? Apakah istriku berencana melawanku dengan bawahanku yang paling terpercaya dan putriku? Mama, kenapa Gilang belum datang? Aku jadi gugup. Bagaimana kalau dia bangun? Livi mulai cemas saat itu. Adam merasakan jantungnya berdetak kencang saat kesadarannya memudar lagi. Ia kembali jatuh ke dalam kegelapan dalam kesakitan dan kesedihan. Di bawah cahaya, Rahel dan Livi tidak pernah menyadari bahwa ia telah sadar kembali. Adam lumpuh di lantai. Ia tidak pernah bergerak dan tidak membuka matanya, jadi mereka mengira bahwa ia benar-benar tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Gilang bergegas menuju rumah mereka. Mobil lain ada di depannya dan itu milik Yo, sopir pribadi Adam. Yang terakhir telah membawa kotak hadiah yang ditinggalkannya di bagasi kembali ke Nugraha Residence. Yo sangat mengenal karakter Rahel. Jika ia mengirimkan hadiah besok, ia akan dimarahi oleh Rahel. Oleh karena itu, ia tidak mengabaikan tugasnya karena itu adalah hadiah berharga dari Wiharja yang bernilai ratusan juta. Jadi, ia segera kembali ke kediamannya begitu menyadari kesalahannya. Livi menjadi bersemangat saat mendengar suara mesin dari halaman Nugraha Residence. Mama, Gilang ada di sini. Rahel dan Livi tidak pernah menyangka kalau ada orang lain selain Gilang yang akan berkunjung ke rumah mereka pada jam segini, jadi mereka percaya kalau dia sudah datang. Namun, mereka melihat Yo berjalan dari aula sambil membawa beberapa kotak hadiah. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, tetapi semua kotak hadiah jatuh ke lantai begitu ia melihat Adam tergeletak di lantai. Apa yang terjadi dengan Presiden Nugraha? Yo bertanya dengan tergesa-gesa. Rahel segera bertindak. Yo, dia baru saja pingsan. Kami sedang menunggu ambulans. Ayah, tolong bangun. Apa yang terjadi? Semoga baik-baik saja. Livi berlutut dan berpura-pura kesal. Rahel dan Livi saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Yo yang akan datang. Bawa dia ke mobilku. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Cepat. Yo mengulurkan tangannya untuk membantu Adam berdiri. Rahel panik. Pada saat itu, suara mesin kembali terdengar dari halaman dan Gilang bergegas masuk. Ketika melihat Adam tergeletak di lantai, dia tercengang. Apa yang terjadi padanya? Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Gilang, bawa dia ke mobilmu. Yo, bantu dia. Mata Rahel memerah karena tergesa-gesa. Kedua pria itu segera membawa Adam ke mobil Gilang. Kemudian, Rahel dan Livi masuk ke dalam mobil dan memerintahkan Yo, kita akan membawa Adam ke rumah sakit. Kau tinggallah dan jaga rumah untukku. Baiklah, Nyonya Nugraha. Cepat bawa Presiden Nugraha ke rumah sakit, kata Yo. Mobil Gilang langsung melesat keluar dari halaman. Bahkan Yo pun terkejut. Ia khawatir Adam yang sudah pucat tidak sanggup lagi menahan laju mobilnya. Di mobil Gilang, Livi memarahinya. Kamu telat. Yo pasti sudah tahu rencana kita kalau bukan karena ibuku dan aktingku. Gilang, di mana surat wasiatnya? Semuanya sudah siap. Surat wasiat itu ada di tasku. Selama tanda tangan dan cap tangan Presiden Nugraha masih ada, kita bisa menyewa pengacara untuk mengganti surat wasiat sebelumnya.
Apakah kamu yakin kita bisa mengganti surat wasiat itu sekarang? Ya. Aku sudah menghubungi pengacara, Tony. Dia akan melakukannya dengan imbalan 2 miliar. Jika kita memberinya uang, dia akan mengganti surat wasiat itu untuk kita. Aku bisa memberinya uang, kata Rahel. Ia memiliki lebih dari 2 miliar uang dari tangan Adam selama bertahun-tahun. Mereka berdiskusi untuk mendapatkan uang, tetapi tak seorang pun peduli dengan kehidupan Adam. Di kediaman Nugraha, Yo gelisah. Ia memikirkan Shira dan menyimpan nomor teleponnya di ponsel, jadi ia segera menghubungi nomornya. Halo, Tuan Yo. Nona Nugraha? Apakah Anda di rumah sakit? Bagaimana keadaan Presiden Nugraha? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Yo dengan cemas. Ada apa sebenarnya, Tuan Yo? Tanya Shira dengan nada mendesak. Kenapa ayahku? Apakah Nyonya Nugraha tidak memberitahu Anda? Dia pingsan di rumah dan sekarang berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Rumah sakit mana? Yo kemudian mendesak, Nona Nugraha, tolong hubungi Nyonya Nugraha sekarang. Dia ada di mobil Gilang bersama Nyonya Nugraha dan Nona muda Livi, dan mereka seharusnya sudah di rumah sakit sekarang. Oke. Shira masih berada di Wiharja Residence karena ia akan bermalam di sana. Ia berdiri di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit ruangan dan buru-buru menghubungi nomor Rahel. Ponsel Rahel berdering saat mereka berada di mobil Gilang. Saat melihat nama itu, jantungnya berdebar kencang. Itu dari Shira. Mama, jangan diangkat, kata Livi. Rahel tidak mau menjawab. Kemudian, teleponnya berhenti berdering. Namun, telepon Livi yang berdering. Peneleponnya adalah Shira juga. Dia gigih sekali. Apakah dia tahu kalau ayah pingsan? Pasti Yo yang memberitahu dia. Sialan kau, Yo. Kenapa kau kepo sekali? Tegur Rahel, lalu berkata kepada putrinya. Jawablah. Katakan padanya kita sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, jangan sampai dia mengira kita membunuh Adam. Pada saat itu, telepon Livi berhenti berdering. Sekarang telepon Gilang yang berdering. Gilang mengangkatnya dan melihat layarnya. Ini dia, dan aku akan mengangkatnya. Halo, Shira, katanya dengan cemas. Gilang, apakah ayahku benar-benar pingsan? Di rumah sakit mana dia sekarang? Aku akan datang sekarang juga. Shira, kami sedang dalam perjalanan. Ada kemacetan lalu lintas di jalan, dan kami sekarang sedang bergegas ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit umum. Jangan khawatir, kami akan segera sampai di sana. Baiklah, aku akan ke sana, jawabnya cemas. Baiklah, sampai jumpa. Setelah itu, Gilang menutup telepon dan memukul setir mobil. Dia akan pergi ke rumah sakit, dan kita tidak punya pilihan selain membawa Presiden Nugraha ke rumah sakit secepatnya. Rahel menoleh dan melihat wajah Adam pucat pasi di bawah cahaya. Ia meletakkan jarinya yang gemetar di bawah hidung Adam dan mendapati napasnya semakin lemah. Jelaslah bahwa Adam akan segera meninggal. Gilang, kita ke sana sekarang. Kurasa dia tidak punya banyak waktu lagi. Perintah Rahel pada Gilang. Gilang sedang menyetir ke rumah sakit umum dan berkata kepada Livi, keluarkan surat wasiat dari tas kerjaku dan dapatkan cap tangannya sekarang. Aku bisa menandatanganinya atas namanya asalkan cap tangannya masih ada.
Gilang memarkir mobilnya di pinggir jalan dan setelah selesai membuat sidik jarinya, ia kembali melaju ke rumah sakit. Sebuah SUV hitam melesat ke tengah malam seperti macan kumbang hitam keluar dari Wiharja Residence. Kecemasan tampak jelas di mata Syera saat ia duduk di kursi penumpang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ia benar-benar pingsan karena 2 gelas anggur yang diminumnya? Jangan khawatir. Ayo kita ke rumah sakit dan periksa kondisinya dulu. Kenzo menghiburnya dengan lembut. Ketika mendengar berita itu sebelumnya, dia langsung mengantarnya keluar tanpa ragu sedetik pun. Di rumah sakit umum, Adam dibaringkan di atas tandu dan segera dibawa ke ruang gawat darurat. Rahel dan putrinya mengikuti di belakang sambil menangis tak terkendali. Rahel menangis sambil memohon kepada dokter, "Dokter, kamu harus menyelamatkan suamiku. Kamu harus menyelamatkannya. Nyonya, kami akan melakukan yang terbaik," kata dokter itu sambil menutup pintu ruang operasi. Gilang, Rahel dan Livi saling bertukar pandang. Mereka semua diam-diam berdoa untuk hal yang sama, yaitu, "Maaf, kami telah melakukan yang terbaik," dari mulut dokter. Sekitar 15 menit kemudian, Syera dan Kenzo bergegas keluar dari lift. Ia melirik ruang operasi tempat ayahnya masih dirawat dan menatap Rahel dan Livi. "Kapan ayah pingsan? Apakah ia masih sadar saat dibawa ke sini? Syera, apakah ayahmu minum-minum di Wiharja Residence? Kalau kamu tahu ayahmu tidak boleh minum, kenapa kamu tidak menghentikannya?" Rahel membentak Syera seolah-olah Syera yang menyebabkan Adam dirawat di rumah sakit. Tentu saja, Syera tahu bahwa ayahnya minum 2 gelas anggur. Karena itu, yang ada di pikirannya saat ini hanyalah rasa bersalah dan penyesalan. "Aku seharusnya menghentikannya. Jika sesuatu terjadi pada ayah, ketahuilah bahwa itu semua salahmu." Livi menangis dan memarahi. Memang tidak disarankan bagi Presiden Nugraha untuk minum alkohol. Dokter menyarankan agar tidak minum seteguk pun, imbuh Gilang. Tubuh Syera bergetar karena penyesalan, tetapi lengan kekar di belakangnya menopangnya dengan kuat sambil meyakinkannya, "Jangan khawatir. Mari kita lihat bagaimana keadaannya." Di ruang operasi, penyelamatan darurat tengah dilakukan. Dokter mengerahkan segenap upayanya untuk menyelamatkan Adam. Meskipun dokter menggelengkan kepalanya beberapa kali, ia tetap mencoba segala cara yang mungkin untuk melakukan penyelamatan kedua. Untungnya, ketika mereka menggunakan defibrilator untuk kedua kalinya, garis diam pada mesin mulai menunjukkan tanda-tanda detak jantung yang lemah. Detak jantung kembali normal. Keinginan pasien untuk bertahan hidup sangat kuat. Kali ini, kondisi Adam tergolong gagal jantung berat. Jika terlambat semenit saja, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Namun, karena serangan jantung yang berlangsung lama, pasokan oksigen ke otaknya tidak mencukupi, sehingga ia kini dalam kondisi koma berat. Bahkan setelah resusitasi berhasil, mungkin ada risiko dia berada dalam kondisi vegetatif. 2 jam kemudian, para dokter yang kelelahan keluar dengan lapisan keringat dingin di dahi mereka. "Apa yang terjadi dengan ayahku? Apakah dia masih hidup?" Livi adalah orang pertama yang bertanya. "Apakah kamu menyelamatkan suamiku? Apakah dia masih hidup? Katakan padaku." Rahel bertingkah seperti istri yang putus asa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.